Shalom, saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh amat baik kepada kita semuanya. Tuhan selalu menuntun hidup kita, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita dengan ajaran Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah suara hati Tuhan sendiri buat kita agar supaya setiap langkah hidup kita mengerti bagaimana apa yang diinginkan Tuhan buat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Engkau baik buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas akan ajaran-Mu, biarlah pada hari ini kami membuka hati, pikiran kami, dan hanya fokus kepada Tuhan dan firman Tuhan. Agar supaya hidup kami selalu dalam bimbingan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan mengurapi kami semuanya. Dan kami membuka, kami terima, dan agar supaya kami bisa melakukan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini Amsal 20 ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan ayat 14. Tidak baik kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ayat 16. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, demikian firman Tuhan Amsal 20 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ayat 14 dikatakan tidak baik kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Seringkali orang yang ingin membeli sesuatu yang dia inginkan, kita melihat harganya, kita tawar. Ya, setelah kita tawar, kita bisa mengatakan tidak baik ini, harganya mahal, kurang bagus, kurang ini, kurang itu, ya, kita tawar. Setelah kita tawar, kita dapatkan, setelah kita pergi dengan bangga, kita memuji diri. Nah, ini aku sudah mendapatkan barangnya dengan harga seperti ini. Bangga, dengan senang hati. Tapi biarlah kalau kita bisa membeli, apalagi kalau penjualnya kelihatannya kita kasihan kepada penjualnya, ya. Di Indonesia banyak sekali ya yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Bapak-bapak yang jualan buah dengan sudah tua. Ya, sebaiknya kita tidak usah menawar. Malah kita membayar dengan berapa yang ditawarkan, karena kita juga memberkati.
ya. Ayat 15 dikatakan, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Emas dan permata kita tahu harganya mahal, tetapi tidak sebanding dengan bibir yang berpengetahuan. Karena di sini dikatakan yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Apa itu berpengetahuan? Berpengetahuan adalah kita berbicara dengan santun, dengan hikmat, dan penuh kasih sayang. Sehingga kita dapat bergaul dengan banyak orang, menjadi orang yang baik. Kenal dengan siapapun kita menjadi orang yang baik dan dapat bergaul dengan baik. Ayat 16, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa yang mau menanggung utang orang lain, dan orang tersebut juga layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya, ya. Jadi hindarilah kita menjadi penanggung orang lain untuk hutang, karena buntutnya itu loh ya, berikutnya itu yang akan sulit dan yang tidak baik. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, oke. Tetapi apabila ada kemacetan atau apa, dan akhirnya jadilah pertengkaran, dan dia akan menjadi penanggung orang lain. Ayat 17 dikatakan, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Hasil dari penipuan yang dianggapnya wah enak ya, dengan mudah, dengan menipu, makan tuh rasanya enak, padahal menjadi batu sandungan buat orang tersebut maupun buat orang lain yang mengetahuinya. Jadi tidak baik. Ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Kalau kita memiliki rencana, biarlah menjadi semakin jelas karena nasihat. Karena itu bertempurlah dengan siasat yang bijaksana. Kalau kita memiliki rancangan, tapi kita memiliki juga pertimbangan, maka akan menjadi baik. Tetapi kalau rancangan tanpa pertimbangan, wah, akhirnya nanti jadinya tidak baik. Ayat 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Banyak orang yang sekarang curhat ya kepada orang lain, apalagi curhat kepada sosial media. Ya, ada orang curhat di Facebook, di Instagram. Ya, berarti akan membuka rahasia sendiri. Dan orang yang mendengarnya pun bukan berarti dia bisa menyimpan rahasia. Jadi sebaiknya kalau kita memiliki rahasia, kita curhatnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita curhat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan jawaban kepada kita dan mengajarkan menjadi yang baik. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada jalan keluarnya. Tapi kita bersama dengan Tuhan selalu akan mendapatkan jawaban yang tepat dari Tuhan. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Pelita itu digunakan pada waktu gelap, ya. Tapi siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, atau yang tidak menghormati ayah ibunya, maka pelitanya akan padam pada waktu gelap. Wah, tambah gelap ya. Sudah gelap, pelitanya tidak berguna, jadi
semakin gelap. Firman Tuhan mengajarkan, hormatilah orang tuamu, maka akan panjang umur dan berbahagia. Ya, itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan di sini dikatakan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, kita diajarkan juga kalau kita mengutuki orang tua kita, pelita akan gelap, pelita akan padam pada waktu gelap. Sudah gelap, pelita gelap, wah tambah menjadi gelap semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua belajar akan firman ini dan mengerti akan firman Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang terus akan mengajarkan kepada kita, supaya hidup kita hidup yang selalu di dalam perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan menjadi orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur akan firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kita. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami dan yang akan tumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami terus akan menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan dapat melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini mengalami sakit. Biarlah Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang susah pun juga Tuhan berikan penghiburan. Karena orang yang susah membutuhkan hiburan, penghiburan, dan menjadi sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga ya Bapak. Biarlah keluarga yang ada problem dipulihkan kembali oleh Tuhan. Hubungan suami dan istri menjadi rukun kembali karena Tuhan. Karena itu ya Bapak, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin terus dan Kau terus akan membimbing, menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.